Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laramlan Sidi dengan NIM D1B1211144. Di sini saya hendak memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Riset Manajemen Sumber Daya Manusia, dan di sini saya mengangkat topik tentang panduan penulisan usulan riset. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, judul riset. Judul riset dalam proposal penelitian adalah frasa atau kalimat singkat yang merangkum inti dari topik penelitian yang akan dilakukan. Ini memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti dan fokus utama dari penelitian tersebut. Judul riset haruslah jelas, ringkas, informatif, dan menggambarkan esensi dari tujuan penelitian. Dalam proposal penelitian, judul riset seringkali menjadi titik awal yang menarik perhatian pembaca dan membantu mereka memahami esensi dari proyek penelitian yang diajukan. Kemudian yang kedua ada abstrak. Abstrak dalam proposal penelitian adalah rangkuman singkat dari keseluruhan proposal penelitian. Biasanya, abstrak ditempatkan di bagian awal proposal dan berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang topik penelitian, tujuan penelitian, metode yang akan digunakan, temuan atau hasil yang diharapkan, dan signifikansi dari penelitian tersebut. Abstrak haruslah informatif dan singkat, biasanya berkisar antara 150 hingga 300 kata, tergantung pada pedoman yang ditentukan oleh lembaga atau jurnal yang bersangkutan. Abstrak harus mampu menyampaikan inti dari proposal penelitian tanpa memberikan terlalu banyak detail. Ini membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang cepat tentang proyek penelitian tanpa harus membaca keseluruhan proposal. Karena itu, abstrak seringkali menjadi titik awal yang penting dalam menarik minat pembaca dan menentukan apakah mereka ingin membaca lebih lanjut tentang penelitian yang diajukan. Kemudian yang ketiga, kata kunci. Kata kunci dalam proposal penelitian adalah kata atau frasa yang penting dan relevan dengan topik penelitian yang diajukan. Kata kunci ini membantu pembaca atau pihak yang tertarik untuk menemukan proposal penelitian dalam basis data, katalog, atau pencarian online. Penggunaan kata kunci yang sesuai dan relevan sangat penting untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas proposal penelitian kepada para pembaca yang potensial. Biasanya, kata kunci ini dipilih berdasarkan konsep-konsep utama, variabel, metode penelitian, dan topik penelitian yang sedang diteliti. Kata kunci ini harus mencerminkan esensi dari topik penelitian dan berusaha untuk mencakup sebanyak mungkin aspek yang relevan dari proyek penelitian. Penting untuk memilih kata kunci yang paling mewakili penelitian dan memastikan bahwa kata kunci tersebut mencakup berbagai aspek dari topik penelitian. Dengan demikian, proposal penelitian akan lebih mudah diidentifikasi dan diakses oleh para pembaca yang tertarik dengan topik yang diteliti. Kemudian yang keempat ada pendahuluan. Pendahuluan dalam sebuah proposal penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena memberikan konteks, latar belakang, dan pemahaman tentang mengapa topik penelitian tersebut relevan dan penting untuk diselidiki. Ini adalah bagian yang pertama kali dibaca oleh pembaca dan berfungsi untuk menarik minat mereka serta memberikan landasan yang kuat untuk penelitian yang diajukan. Berikut ini ada beberapa elemen yang biasanya terdapat dalam pendahuluan proposal penelitian, yaitu diantaranya ada pengantar, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, batasan penelitian, dan struktur proposal. Pendahuluan harus ditulis dengan jelas, ringkas, dan menarik perhatian pembaca untuk melanjutkan membaca proposal penelitian. Hal ini akan membantu meyakinkan pembaca bahwa penelitian memiliki nilai dan relevansi yang tinggi. Selanjutnya yang kelima ada perumusan masalah. Perumusan masalah dalam proposal penelitian merupakan langkah penting dalam menentukan fokus dan arah dari penelitian. Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk menjelaskan secara jelas dan terinci mengenai masalah yang akan diteliti serta mengapa masalah tersebut layak diselidiki. Perumusan masalah yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan penelitian dan membantu membimbing langkah-langkah penelitian selanjutnya, sehingga pastikan untuk meluangkan waktu yang cukup dalam merumuskan masalah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka dalam proposal penelitian adalah bagian yang penting untuk menyajikan literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. Ini memungkinkan untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, mendemonstrasikan pemahaman tentang topik tersebut, serta menunjukkan kebutuhan atau keunikan dari penelitian. Tinjauan pustaka yang baik akan membantu membimbing arah penelitian, menunjukkan keunggulan penelitian, serta membuktikan bahwa peneliti telah memahami dengan baik bidang penelitian yang diteliti. Kemudian ada pengajuan hipotesa. Pengajuan hipotesa dalam proposal penelitian adalah langkah yang penting yang menandai tahap pembentukan landasan teoritis dan perkiraan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis merupakan pernyataan yang diperkirakan akan terbukti benar atau salah melalui pengujian empiris dalam penelitian. Mengajukan hipotesis dalam proposal penelitian membantu menetapkan kerangka kerja dan arah penelitian. Hal ini juga membantu dalam merancang desain penelitian serta menemukan metode pengumpulan data yang sesuai. Selanjutnya ada metode riset. Metode riset dalam proposal penelitian merujuk pada pendekatan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang diajukan. Dalam metode riset ini ada beberapa langkah yang biasanya tercakup dalam menjelaskan metode riset proposal. Di antaranya yang pertama itu ada desain penelitian, selanjutnya ada populasi dan sampel, kemudian ada instrumen dan pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis data, prosedur validasi dan reliabilitas, dan terakhir ada rencana jadwal. Kemudian selanjutnya ada perkiraan biaya riset. Dalam menyusun proposal penelitian, penting untuk memperhitungkan perkiraan biaya riset dengan cermat. Ini termasuk pengeluaran yang terkait dengan berbagai aspek penelitian serta pengumpulan data, analisis data, fasilitas, perjalanan, publikasi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan beberapa hal mengenai pengumpulan mengenai perkiraan biaya riset tersebut, kita dapat menyusun perkiraan biaya riset yang realistis dan komprehensif dalam proposal penelitian. Kemudian ada organisasi tim riset. Dalam organisasi tim riset ini kita dapat menjelaskan siapa-siapa yang menjabat posisi sebagai ketua, sekretaris, bendahara, anggota, narasumber, tenaga administrasi, dan penjajahan dari tim riset. Kalau perlu juga dijelaskan bidang keahlian, jabatan atau pangkat, dan lembaga di mana peneliti bekerja, serta waktu yang disediakan untuk riset ini. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka. Dalam proposal penelitian, daftar pustaka atau referensi adalah daftar yang berisi semua sumber informasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun proposal penelitian. Daftar ini biasanya ditempatkan di bagian akhir proposal dan diurutkan berdasarkan abjad, nama penulis, serta tergantung pada gaya penulisan yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada lampiran-lampiran. Lampiran data atau informasi penunjang yang menguatkan pernyataan tulisan dari usulan riset yang diajukan, misalnya kurikulum vitae dari tim peneliti, serta rincian pembiayaan, ketentuan atau peraturan atau undang-undang yang berlaku sehubungan dengan masalah dari tujuan riset, dan lain sebagainya. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.